Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ita dari BPSDM, juga dari BKPSDM Parimo yang bersama-sama kita di room ini. Juga yang saya banggakan buat teman-teman kelompok 3 Angkatan 46 Latsar Kabupaten Parimo. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih selalu diberikan kesehatan ya, kesempatan dan kelancaran di dalam proses aktivitas kita, khususnya di dalam pembelajaran di Latsar ini ya. Bapak Ibu, mungkin saya pertama mengawali permohonan maaf terganggu, ada kaitan dengan tugas saya upload di sekitar dekat jam 2 ya. Karena saya segera mungkin untuk bahan kita diskusi hari ini. Mudah-mudahan ada yang sudah baca. Atau ada mungkin sempat baca di waktu sahur sampai tidak bisa tidur. Mudah-mudahan tidak. Jadi tujuan saya merespon tugas Bapak Ibu dalam rangka melengkapi insya Allah rancangannya yang nanti akan diseminarkan pada tanggal 5. Jadi kita akan pertemuan lagi satu kali ya, tanggal 3 kalau saya tidak salah terjadwal ya. Nanti di tanggal 3 itu Bapak Ibu tinggal kita ya, mau finalisasi rancangan dan paling utama PPT-nya, bahan tayang untuk ditampilkan pada waktu seminar. Ya. Jadi kita satu kali lagi kalau tidak salah ya. Saya pahami buat teman-teman sudah berupaya membuat rancangan ya. Pun secara umum saya memberikan gambaran ya. Kalau kata penulis dengan kata peserta sebenarnya ya sama saja, tetapi lebih mendekat itu peserta dan itu rata-rata penguji itu selalu ya. Anda itu peserta bukan penulis. Nah, itu saya mengikuti ya. Jangan sampai nanti di seminar langsung penguji bilang Anda peserta bukan penulis, ya, koreksi. Lebih bagus saya sudah koreksi lebih awal ya. Tapi kalau ingin mencoba-coba, saya mau tahu penulis. Nanti supaya nanti siapa tahu saya mungkin yang tidak tuh menyampaikan. Tapi itu kita sudah sepakati pada waktu kita bersama-sama semua penguji maupun kita sebagai widya suara yang nanti menjadi coaching, kita sudah adakan penyamaan persepsi ya. Itu kita sudah sepakati. Ada beberapa itu yang saya sudah tentunya memberikan saran ya. Kalaupun ada yang tanda merah, tanda biru itu bukan berarti saya mohon maaf sebenarnya kalau ada Pak kok pakai merah, pakai listrik. Hanya memperjelas saja ya warna itu. Tidak ada kaitan maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak tersinggung. Itu artinya ya. Misalnya saja di tahapan kegiatan atau di rencana kegiatan itu disebutkan ya. Ya, saya kemarin kalau di awal waktu pembimbingan itu kalau konsultasi itu bagian dari tahapan, bukan kegiatan. Ya. Tapi ada juga masuk lagi di kegiatan itu konsultasi. Akhirnya pada waktu masuk di tahapan berulang bahasanya konsultasi kan. Kan akhirnya pada waktu masuk mengartikan kegiatannya di tahapan kegiatan melakukan konsultasi di kegiatan utamanya juga melakukan konsultasi. Jadi agak bingung ya. Ya itu ada beberapa yang menjadi catatan nanti sebelum kita masing-masing untuk saya memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ya. Kemudian juga di daftar isi ya. Di daftar isi itu kan pasti ada daftar gambar, ada daftar tabel ya. Ada yang tidak memasukkan daftar gambar. Mungkin gambar saja misalnya ada foto misalnya kantornya itu kan gambar ya. Kalau ada yang memasukkan struktur itu juga kan gambar. Tapi yang paling utama kalau tidak ada dua-dua, Bapak Ibu kan menggunakan diagram fishbone. Itu gambar, bukan tabel. Ya. Jadi sehingga itu harus ada daftar gambar. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu ya rata-rata kita itu maunya yang rapi ya. Rapi ya. Pasti ya, apalagi dari sisi penampilan ya. Maksudnya dari kita punya personal kita
dengan apa yang tergambarkan di rancangan tidak sebanding. Ibaratnya begini, oh sudah cantik tapi laporannya kok amburadul. Amburadul artinya tata letaknya. Ya. Jadi orang saja mau baca kok tidak seimbang misalnya. Oh ini orangnya kok ganteng, tapi dia punya laporan itu, aduh ada yang ke kiri, mencong kanan, tabelnya sudah keluar ya gitu. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman dirapikan. Ya, orang lihat juga kalau laporan baru dia buka rapi sudah enak dia ya, membacanya jadi enak. Terus kalau ada juga misalnya ada penguji di baru dia baca, wah hanya mau dia anu ini, sudah malas dia. Bahkan kalau pun dikasih pertanyaannya agak sulit-sulit. Soalnya ini kan ya saya memberikan hal-hal tips yang selalu saya bersama-sama penguji. Rata-rata penguji kita itu adalah pejabat ya, di Latsar ini. Walaupun saya pernah juga menguji ya di Latsar kaitan dengan kebetulan pesertanya itu dari dosen-dosen Universitas Tadulako dan juga dari Makassar, dari Manado. Saya menguji di Latsar karena mungkin pertimbangan tadi di sisi senioritas. Ini beberapa hal secara umum ya saya sampaikan. Kemudian di kegiatan di jadwal itu Bapak Ibu yang mau dilihat itu tahapannya. Tahapan misalnya kegiatan sosialisasi di bagian tahapan itu kan misalnya izin di desa kapan, tapi ada yang di jadwal cuma kegiatan toh, tapi di bawahnya tidak ada tahapan kegiatan. Dan nanti kalau kita lihat jadwal, orang memahami jadwalnya Bapak Ibu, ya misalnya langsung kegiatan, terus ada di sana tanggal berapa langsung dikasih merah, ditanya di tanggal-tanggal itu apa tahapan kegiatan yang dilakukan. Jadi pertanyaan, jadi kalau saya sampaikan itu tolong disesuaikan ya. Setelah masuk di jadwal, kalimat maupun bahasanya ya, itu masukkan di kolom jadwal itu harus sama bunyinya. Jadi kalau itu di kolom satu kegiatan, di bawahnya itu tahapan. Nanti di tahapan itu yang disebut tanggalnya kapan mau dilakukan setiap tahapan. Itu yang akan dilihat teman-teman. Dan juga bagian nanti teman-teman akan melaporkan pelaksanaan rancangannya itu di lapangan itu per tanggal itu. Nanti akan dituntun oleh dari evaluator dikirim ke Labjar. Apa dikirim dia per minggu, tetapi di dalamnya itu kegiatannya per hari. Ya, ini saya juga ingatkan ya kepada teman. Ini secara umum saja ya. Kemudian juga teman-teman ada beberapa di sini bukan berarti banyak kegiatan dan banyak tahapannya, bukan. Tapi kalau itu mau dilakukan juga bagus. Yang penting itu antara saya sampaikan kegiatan maupun tahapan kegiatan ya kalau kita bicara di sana dia tergambarkan secara sistematik, terstruktur dan terukur. Itu maksudnya ya. Misalnya dia punya kegiatan A, kemudian di tahapan kegiatan itu nyelenceng dia, tidak ada korelasi dengan kegiatannya, enggak ada. Atau mungkin sudah ada korelasinya, mana yang lebih dulu. Misalnya dia melakukan sosialisasi ya, dia dahulukan, tapi di bawah dia misalnya melakukan pretest. Kan seharusnya pretest dulu, baru sosialisasi. Baru misalnya post-test ya. Bapak Ibu, pretest dan post-test atau misalnya teman-teman menggunakan testimoni itu bagian dari hal tersebut mengetahui sejauh mana ya orang yang kita berikan ya, dalam pengetahuan, pemahaman di dalam konteks sosialisasi itu ini orang ini paham atau tidak, dia berangkat ke tidak belum paham atau sudah paham. Atau mungkin dia sudah paham sekali tapi belum ini, sehingga kita bisa mengukur ya, menggunakan dua alat atau alat tersebut, nanti itu dimasukkan di kegiatan evaluasi ya kan, itu secara umum ya buat teman-teman. Mungkin yang lain ya mungkin nanti dalam diskusi nanti ya, diskusi itu saya teman-teman itu saya screenshot ya, kan kita janji jam 4 sudah masuk ya.
Nah, itu maksudnya supaya saya punya waktu untuk memberikan saran masukan di rancangannya. Ya, rata-rata ya ada yang masuk, tapi saya memahami ya, Ririn ya. Tapi syukur sudah sebagus laptopnya ya. Ya itu saya pahami ya. Saya juga tidak seketat, oh ini kalau orang jam ampun tidak masuk tidak disiplin. Saya pahami itu. Saya akan coba dalami bahwa ini tidak masuk itu kenapa. Kadang-kadang biasa jaringan. Memang kita tahu padat itu kalau mau masuk di LAN itu di akun LMS Collabger itu padat sekali. Saya saja mengupload tugasnya teman-teman itu lama satu-satu itu ya. Saya ambil satu-satu di LMS Collabger ya. Tidak mungkin saya langsung meriksa di LMS Collabger. Jadi saya tarik tugasnya, saya coba upload, itu satu-satu saya ambil lama. Setiap terupload itu hampir sekitar ada setengah jam, ada yang 15 menit ya. Sehingga agak lambat saya memfeedback kembali tugas-tugas teman-teman. Nah, pada saat itu, jadi saya katakan lebih, saya mohon maaf, mungkin terganggu, ada terganggu tengah malam saya sampaikan, ya itu karena memang baru selesai ya. Satu rancangan itu saya baca per halaman. Dan saya coba mendalami, saya ingin mengetahui, mungkin saya salah mendalami rancangannya. Itulah saya sampaikan hasil feedback saya itu lebih awal. Nanti didiskusi, karena pertemuan kita ini kan cuma 1,5 jam ya, atau 90 menit. Tidak mungkin kita punya diskusi kalau saya bahas satu-satu tanpa saya berikan feedback lebih awal ya. Itu maksudnya ya. Mudah-mudahan itu teman-teman bisa menerima. Tapi saya melihat juga di WA kok tidak ada respon, walaupun saya lihat itu di sahur ada bukannya jam 3, ada bukannya jam 4 ya. Saya lihat kok tidak ada respon, ini mungkin yang tuh langsung ambil, langsung saya coba memperbaiki. Respon saja tidak ada nih. Oh, ini kebetulan mungkin pas habis sahur sudah baca, mungkin karena pusing, masuk tidur. Nah, saya coba-coba ini nggak ada respon. Jangan ini ada yang marah semua ya, tidak ada yang respon ini laporannya. Saya coba buat feedbacknya ya. Tapi saya pikir tidak ada yang marah ya. Saya lihat ini senyum-senyum. Kalau mau marah sekarang puasa batal bagi yang puasa. Jadi tidak ada nilai pahalanya. Kalau batal puasa itu kan cuma intinya kalau dia makan minum batal. Tapi kalau misalnya dia marah-marah berkuranglah pahala puasanya. Bagi yang puasa ya membatal. Kira-kira itu pengantar saya. Silakan buat teman-teman ada yang direspon. Nah, mungkin teman-teman ya sekali lagi. Kalau saya mungkin ada yang tidak bisa menerima kalau terkirim di grup. Teman-teman ya kita belajar dari yang salah. Jangan takut salah. Itu gunanya kita sekarang ini belajar. Jangankan di room begini. Di mana saja kita belajar. Akui bahwa kita itu pertama, kenapa kita harus belajar? Karena kita tidak tahu semua. Mungkin kita tahu juga, mungkin belum tidak sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu di room itu saya sampaikan di WA kita itu, mari teman-teman mau baca tugasnya teman, jangan juga diajak, oh ini orangnya ke begini, begini, tidak. Siapa tahu ya, ya kita jujur saja, oh saya mengambil misalnya, oh bagus juga ini Arinatul punya di pendahuluan. Oh, ada di situ menjelaskan Undang-Undang Nomor 5, ada tentang Perla Nomor 10, ya. Nah, sudah saya salin saja, ya. Tapi kalau mau nyanyi izin dulu. Nah, tuh saya nanti ambil ya, saya salin ya. Itu namanya etika di dalam penulisan. Gitu. Nah, kenapa itu Bapak ini kok lebih ngotot taruh undang-undang dengan itu? Wong kita di situ undang-undang itu kita punya undang-undang nomor 5 itu kita ibaratnya maaf tidak mengakui kitab suci yang lain. Itu kita punya pedoman. Kemudian Perla nomor 10 itu mengantar kita di dalam proses pelatihan ini. Nah, itu penguji itu kadang-kala itu duluan dia cari. Nah, ini apa kalau tidak ada masukannya di latar belakangnya undang-undang nomor ini dengan Perla. Jadi saya juga mengakomodir yang masukan-masukan saya itu berdasarkan saya selalu mendampingi semua penguji. Oh, ini seleranya penguji, begitu juga di output. Nah, bahasa output tidak salah itu bahasa outputnya teman-teman. Tapi bahasa outputnya teman-teman itu sudah mengarah ke hasil. Ya. Jadi sederhana saja konsultasi dengan mentor, terlaksananya konsultasi.
Kan itu nanti hasilnya apa? Oh, saya mendapatkan misalnya arahan, saya mendapatkan itu nanti pada hasil ya. Itu rata-rata penguji nanti ya dirubah disesuaikan lah bahasa outputnya ya. Ini teman-teman juga ya, tak apa-apa kalau yang mau coba-coba, siapa tahu kasih tugas juga penguji kalau tidak ada koreksi juga tidak bagus ya. Yaitu oh sudah Pak biar penguji ada tugas juga buat koreksi dia bisa mungkin ada saran dan masukan ya. Itu ya. Itu ada beberapa hal yang nanti ditabulasi juga keterkaitan dengan agenda 2. Kemarin minimal 3 ya di setiap tahapan. Jadi ingat, kalau kegiatan kaitkan dia dengan agenda 3. Kalau kegiatan itu apakah dia terkait dengan manajemen ASN atau terkait dengan smart ASN ya. Dia kegiatan utama. Misalnya persiapan misalnya pelaksanaan aktualisasi. Dia masuk di manajemen ASN atau smart. Nanti dia masuk di kolom bawah. Nanti di tahapan kegiatan itu kaitkan dengan nilai-nilai ASN beralat. Memang kita sudah sepakati minimal 3. Kalau ada yang bilang 4, ada 5. Ada juga yang sudah taruh 3. Nah, sudah taruh 3 saja. Ya, begitu miskin Anda punya penerapan terhadap nilai ASN terhadap tahapannya. Gitu kan? Itu bisa diukur. Tapi kita coba mengantar kepada teman-teman jangan sampai di bawah 3. Ada yang cuma 1 tambah 2, kami miskin lagi. Anda belum mampu bagaimana menerjemahkan nilai ASN itu pada setiap tahapan kegiatan. Padahal ini rancangan ini merupakan langkah awal Anda nanti menerapkan nilai ASN itu selanjutnya di tempat tugasnya. Oke? Tuh. Tapi Pak, kalau saya taruh 4, taruh 5, taruh. Bahkan Anda bilang, ini bagus. Ya. Pahami. Jadi ini semua saya mencoba ya ini penguji ini sebenarnya seperti apa sih? Tapi intinya sama aja. Katakanlah ya, kita sudah antisipasi. Kira-kira itu pengantar saya ya. Nah, itu ada lagi satu. Format itu ada yang disebutkan lembar persetujuan perbaikan. Tidak apa-apa ya, itu termasuk supaya Bapak juga lihat. Sudah betul enggak itu? Ya saya sudah koreksi. Nanti disimpan dulu itu. Ya. Nanti setelah seminar ya, baru dilanjutkan. Itu ya, ada yang saya bilang, ada yang sempat melampirkan, tapi saya buat catatan. Ini lembar ini atau format ini nanti digunakan setelah seminar. Apa ya? Mohon maaf, mungkin si Ririn ya. Tidak apa-apa Ririn ya, kita di sini tidak apa-apa, tidak usah malu lah. Lebih bagus kita malu dari yang salah daripada kita namanya kita salah terus. Ya. Itu di judul itu atau di judul itu sudah bagian dari gagasan ya. Kalau Ririn punya itu masih sifatnya Ririn itu masih sifatnya isu, masih core isu, masih ada kalimat rendahnya ya. Nah, nanti tarik itu karena Bu Ririn di gagasannya itu ada beberapa gagasan belum dicari mana gagasan prioritas menggunakan McNamara. Ini juga kita berbeda di dalam sistem pengampu ya. Saya menggunakan konsep metode McNamara itu bagaimana kita memberikan argumentasi terhadap sekian gagasan itu. Kenapa saya pilih satu? Apa bisa disebutkan? Kalau tidak ada konsep kita menyampaikan itu sudah saya punya mau dari penyebab kita dapat 10 gagasan ya cuma saya mau pilih satu saja Pak. Itu kan tidak sangat ilmiah, tidak sangat realistis untuk kita mengungkapkan di dalam satu laporan. Ya. Sehingga saya membantu itu kan konsep itu metode. Oh ya, kenapa McNamara dari sekian gagas pemecahan masalah yang saya dapat oleh itu saya ingin menetapkan satu gagasan itu dengan menggunakan metode ini dan kita bisa ukur sejauh mana efektivitas, efisiennya dan kemurahannya. Kan itu dilihat. Oke. Itu menggunakan itu. Saya lihat, mungkin saya lihat kemarin ya banyak yang tidak pakai, nggak tahu ada mungkin belum selesai, tapi tiba-tiba rencana kegiatannya sudah bagus, bagus semua ya. Tinggal saya coba ibaratnya ini kalau ini ini si Abi ini sudah ganteng, oh, Abi kamu sudah ganteng, saya coba boleh kau punya kumis dikasih rapi-rapi, tinggal begitu saja ya.
Fungsi saya di situ nanti waktu membuat di laporan teman-teman ya, di rancangannya. Oh Pak Abi, oh ini cuma kamu ganteng Bi. Coba mungkin Abi nanti coba basisir bagus ya kan begitu ya. Itu kira-kira saya posisi saya di mana lihat laporan atau rancangannya. Jadi ini pertemuan kita ini kalau ada yang sudah memperbaiki pertemuan kita di tanggal 3 itu memfinalisasi menyampaikan ini sudah perbaikan. Nanti lebih fokus kita yang terakhir itu adalah bahan tayangnya ya. Di PPT itu kita kalau tidak salah tanggal 5 hari Rabu ya kita seminar. Demikian mungkin pengantar saya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau respon atau ada yang mau klarifikasi, ada yang mau ditanya silakan. Halo, puasa nih. Ada yang mau? Silakan Pak Abi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas masukan dan arahannya. Pak, kalau ini kan perbaikan, apabila kita sudah perbaiki, apakah bisa dikirim kembali Pak sama Bapak untuk dikoreksi kembali, supaya pada saat sebelum hari Senin sudah fix Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil perbaikan kirim aja di grup. Ya. Iya Pak. Ya, di grup. Ya, saya sebenarnya bukan menolak di masing-masing. Ini saya punya HP ini kecil, yang Bapak tahu ini. Isinya di dalamnya baru grup WA saja itu banyak saya punya grup komunitas. Ya. Nggak usah itu, komunitas saya dengan WA yang angkatan-angkatan sebelumnya, baik yang Morowali, Pak Riki, Toli, Bual, itu masih ada di grup saya. Ya. Kita masih tetap apa namanya komunikasi ya. Ya itu kalau kita punya kapasitas ini kan cuma berapa giga ya. Biar mau ditambah juga mungkin sebuah HP ya. Saya lebih senang satu HP saja, tapi yang penting bisa komunikasi jalan. Jadi kalau itu saya terima, Pak Abi lebih bagus ya. Itu nanti kirim saja di grup. Ya, nanti saya respon ya. Kalau misalnya ya kadang-kadang sesudah ini kan nanti saya masuk lagi di angkatan 47 ya. 47 lagi yang saya koreksi lagi ya. Jadi saya ini Pak Rigi hampir semua angkatan. 3 angkatan ini saya mengampu. Cuma beda kelompok. Kalau tidak salah ini kelompok 1 di angkatan 47. Kalau 47 itu dia campuran, blended. Ada golongan 3 dan ada golongan 2. Kalau di sini semua berkumpul golongan 2 ya. Kalau di angkatan 129 semua golongan 3. Itu ada dokter, ada ya SKM ya. Itu. Jadi tapi di sana kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi saya mengampu. Jadi samping itu saya posok juga ya, saya mengampu. Jadi itu teman-teman kalau misalnya ya kadang-kala ya sudah terlalu sibuk ya kasih bunyi tuh grup di kelompok gitu ya supaya saya dengar oh ada lagi yang kasih gitu ya. Masih ingat ya? Oke begitu saya sependapat Pak Abi Iya, setuju. terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin Bapak. Bapak mau bertanya Pak. Bukan bertanya, mau samakan resepsi saja Pak. Jadi tadi kan Bapak bilang kalau kolom kolom 3, kolom 5 itu dikaitkan dengan tahapan kegiatan, dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak Pak. Sementara kolom 7 itu nilai apa deh? iya, kolom 2 dikaitkan dengan nilai SMART atau manajemen ASN. Berarti dia bukan dikaitkan dengan nilai OPD, Pak. Nah, jadi begini, Vivit ya, bagus mengatakan.
Jadi itu maksudnya kolom 2 itu kan dia itu kegiatan. Kalau kolom 1 itu kan nomor, kayak. Iya, Kalau kolom 2 itu kan berarti kegiatan. Itu kaitkan dengan agenda 3. iya. Nah, sedangkan kolom 7 itu dikaitkan dengan kolom 5. Iya. Kalau tidak ada nilai-nilai daripada unit kerjanya. Tapi Oh, saya lihat ada beberapa di puskesmas iya. dia nilai-nilai ada. Itu Ada, saja Pak. yang dipakai, misalnya profesional apa semua. Itu saja yang dipakai. Kalau Oke. misalnya saya tidak punya Pak, itu kita sudah antisipasi pakai nilai-nilai asam berwarna. Otomatis di dalamnya juga adalah nilai-nilai yang yang ada di dalam perangkat daerahnya. Ya, kan begitu ya, unit kerjanya. Ya. Itu kita sudah antisipasi waktu kita mau buat ini, kita sudah diskusikan ya. Itu ya, Vivit ya. Iya, paham, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Itu kalau Vivit saya lihat juga beberapa itu menggunakan fishbone tulang ikan ya. Itu saya lihat itu saya ini biasa saya mau kasih nama ini ikan apa. Ada yang kepalanya agak besar, eh, ada dia sudah terlalu ini supaya kita mau dimakan. Tidak apa-apa. Tapi yang paham ya fishbone itu saya biasa kalau melihat itu oh, ini kepala ikan ini oh bagus juga ini ikan apa ya? Biasa saya tanya ini ikan apa ini besok ini ya. Mau bilang katombo juga tidak, cakalang juga tidak. Tapi tidak apa, yang penting konten di dalamnya ya, di situ ya, kita sudah paham ya. Tapi saya biasa aja gitu ya, biar kita ada apa namanya, jangan juga terlalu tegang ya, santai saja. Untuk Febri ini ya, Febrian itu bagus ya, cuma di latar belakang itu tidak kelihatan ya kondisinya sebenarnya. Lebih banyak konsep teori di pendahuluan ya. Silakan Febri, mungkin yang merespon saya lihat. Febri yang satu-satunya dari perhubungan. Nah, kemarin dia di luar dari kesehatan. Ya. Jadi kalau kepala ikan, kalau ikannya itu apa? Ikan apa, Vivi? Tidak apa-apa ya, saya tidak suruh ganti, tapi cuma supaya guyonan saya kita ketawa di puas-puas ini dan terlalu tegang lah. Jujur, Pak, sebenarnya bingung juga, Pak. Itu kepala ikan atau kepala apa? Ya, tinggal yang penting isinya ya, Vivi tahu sendiri. Ada berapa itu jadi? Ririn juga punya kayak begitu ya, kepala ikannya. Dimut, dia punya suara. Ikan apa itu Ririn? Silakan ada yang mau informasi. Ini waktu kita kan sampai 9:30. Ini baru 8:30. 1 jam lagi. Mana Tika? Ayo. Biasanya ini Tika kok ini ngelamun saja ini. Artinya dari beberapa catatan itu silakan ya kita coba diskusikan di sini ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Bapak punya koreksi saya tidak mau pakai. Saya mau pakai saya punya cara, boleh. Pak, kan saya cuma berikan masukan saja, saran. Nanti kalau pas di seminar, waktu di ujian, langsung Bapak Belu dengan penguji tinggal saya bilang terima kasih. Nah, itu saja kan begitu. Dan saya nanti mendampingi ya teman-teman itu sampai di seminar dengan menyelesaikan rancangannya. Jadi ada lapor. Atau baru ada yang baca ini, silakan. Mana yang bertanya? Nilu, gimana Nilu? Siti Melisa, Rinatu, silakan. Tuh sambil Saya, dibaca-baca. Pak.
Apa? Sutria. Ya monggo. Begini Pak, saya ingin bertanya masalah kegiatan kegiatan saya yang ketiga, ya ketiga di situ kan ada kegiatan rapat unit kerja saya tulis Pak ya saya buat itu Bapak lingkar merah artinya dihilangkan atau gimana Pak? Kalau raba itu sih sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau kita menambah itu merepotkan lagi, tidak ada unsur kaitannya kan si Ria itu kan dari awal sudah ada koordinasi, sudah ada ya. Cuma Iya makanya Pak. saya bilang, kalau nggak salah, setiap punya banyak kegiatan, coba dikaji kembali. Kalau ada kegiatan sudah berulang-ulang, sudah seperti rapat kerja itu kan cuma menetapkan bahwa ini sudah diterima, ini konsepnya sudah apa. Padahal dari awal sudah dibicarakan kan. Ngapain itu rapat lagi? Padahal Oh cuma iya. menetapkan bahan persiapan bahannya mau dirapat lagi ya. Itu kalau saya memahami di Ibu Sutria ya. Saya Iya. coba pelajari. Kemudian juga kepada teman-teman, tidak salah di setiap kegiatan itu selalu konsultasi dengan mentor, tidak salah. Tapi kalau semua kegiatan selalu konsultasi, lama-lama di kegiatan itu lebih penuh dengan konsultasi. Ya. Kita pahami setiap kegiatan pasti teman-teman konsultasi dengan mentornya, tidak mungkin melaksanakan seenak perlu saja, kan pasti diketahui oleh mentor. Tidak usah ditulis, cukup di satu kali saja di awal. Anda berkonsultasi awal itu kan kaitan dengan rancangannya, kaitan dengan metode satu kali sudah di awal ya. Terus apa biasanya di pelaksanaan misalnya sosialisasi perlu juga konsultasi, tidak salah boleh. Tapi sudah menghilangkan makna yang sebenarnya di tahapan kegiatan itu yang kita lihat. Ini orang cuma lebih banyak konsultasi saja. Habis dengan konsultasi waktunya. Tetapi di tahapan kegiatan inti dari kegiatan yang kita mau kejar itu tidak muncul dia, tidak ada aura dari kegiatan itu sendiri, ya. Itu memaknai itu, kita memaknai itu seperti itu ya. Jadi sudah otomatis etikanya, isi loyalitasnya teman-teman sudah dipahami. Biasa itu penguji bilang, sudah Pak hilangkan saja itu konsultasi bukan berarti apa namanya teman-teman tidak menghargai pimpinan, tidak. Itu sudah betul, tapi terlalu banyak di setiap kegiatan itu. Ya. Itu ya Sutria itu maksudnya kalau Bu Sutria bilang tidak perlu, saya tidak cuma merah ini isinya kita dalami setiap kegiatan itu ada di kegiatan lain atau bahkan di pelaksanaannya. Kalau tidak salah itu ya. Di situ kan cuma membahas bagaimana ini materinya diterima atau tidak, kalau tidak salah ya. Ya kalau memang Bu Sutria dia sudah berulang-ulang ya silakan. Kalau Bapak ini kok tidak tegas ditanya tidak perlu atau tidak, kalau saya tidak usah ya, usah dikasih masuk ya Iya gitu. baik Pak. Tapi kalau mau dicoba-coba boleh nanti supaya penguji bilang dihilangkan ya. Nanti menunggu saja penguji punya saran ya. Saya senang itu, saya kalau ada bilang nanti tinggal supaya iya Pak, pada waktu saya sudah sampaikan ada koreksi pada selesai seminar, saya coba ya itu saya habis seminar kita kumpul lagi minimal kita mencoba istilahnya mereview kembali hasil mana saran-saran dari Pak penguji ya. Akhirnya ada yang bilang Pak, ya kalau tidak begitu tidak ada juga masukan dari pengujinya, apa-apa lah. Cuma Bapak Ibu tahu kalau itu persoalan itu saya sudah sampaikan terus ditanya lagi di seminar dan jadi juga saran dari Pak penguji, padahal hal sepele. Nanti dikatanya oleh pengujinya apa yang dibuat oleh pembimbing, apa yang dibuat oleh kos, tidak ada arahan atau tidak, kan begitu. Tapi bagi saya tidak ada masalah, no comment ya, bagi saya kan gitu. Dan ada juga yang biasa, saya menghadapi beberapa ya karakter dari peserta. Oh ini bukan beberapa kali ini saya dari tahun kemarin. Tapi saya sangat mengikuti ya, seperti itu. Kalau memang itu yang diharapkan oleh teman-teman, yang penting saya sudah mengarahkan. Nanti kita lihat seperti apa ya. Untuk kalau bilang Papua ini dendam, tidak, saya tidak pernah dendam saja. Ya, walaupun itu saya mempunyai kesempatan untuk memberikan nilai, kan ada nilai itu. Coba lihat di screenshot teman-teman itu punya tugas ya. Nanti ada kolom situ nilai ya. Terserah mau nilai berapa saya taruh. Kan ada juga di situ.
Tapi biasanya nilai itu penting kalau Bapak Ibu, saya berharap lulus semua ya. Itu intinya. Oke. Ada lagi begitu ya, Sutri ya? Kira-kira Baik, Pak. begitu. Iya, bagus kok. Tapi tidak marah kalau saya suruh kasih hilang tuh. Tidak, Pak, tidak. Dan jawabannya juga. Ya, Ya, nanti Pak. Baik. bagus juga sebenarnya. Itu berulang-ulang. Ya, ada yang lain? Silakan. Saya Pak, Nah, Siti Melisa baru. ya, mohon izin Pak mau bertanya. Yang di rencana kegiatan itu kan ada keterkaitan dengan agenda 3 manajemen ASN atau Smart ASN. Itu maksudnya di setiap kegiatan itu dimasukkan di tabel atau bagaimana itu Pak? Itu kegiatan termasuk manajemen atau Smart ASN begitu atau bagaimana Pak? Saya buka ya. Saya buka ini. Saya coba kita share. Angkatan 46. Ada tugas. Nah, siapa sih Siti Melisa Pak. Siti Melisa? Sudah kelihatan? Belum lah. Saya belum share kok. Oh, ini saya tanya. Sudah kelihatan tidak? Sudah Pak. Jadi ini yang saya mau sampaikan teman-teman. Ini kegiatan. Di bawahnya itu A, B, C, D. Itu tahapan ya. Ini untuk jadwal ya. Makanya saya sampaikan sini. Jadwalnya diuraikan rinci per hari berdasarkan kegiatan dan tahapannya. Di kegiatan 1 ini ada tahapannya di bawahnya ya. Itu baru sini. Ini diuraikan per minggu itu kan ada hari per hari. Ini kalau begini pas. Kalau mengartikan orang baca ini 1 minggu ini kegiatannya, pada di kegiatan itu kan ada beberapa tahapan. Ditanya kapan tahapan mau dilaksanakan, kapan sini, udah menjelaskan lagi. Akhirnya kan hanya penjelasan, tidak memberikan informasi yang jelas di jadwal di kegiatan. Nah, kita sekarang masuk di kegiatan ya. Ini juga rencana, ini kasih di depan ini ya, tabel rencana kegiatan. Maksudnya di bawah. Iya Pak. Rata-rata di bawah. Tapi memang ada penguji senang maunya taruh di bawah. Kita ada beberapa konsep ya. Biasa penguji melihat, coba Anda buka register Anda. Ya kita sebenarnya itu sah-sah saja. Kadang-kala itu tabel itu kan merupakan judul ya. Itu tabel 1 itu judul menyatakan bahwa tabel ini gambarannya. Nah, kalau gambar, sih oke, taruh di bawah saja gambar. Misalnya itu ya. Tapi kalau ada saran Pak penguji, ikuti saja ya. Itu karena itu tidak ada pola yang istilahnya baku ya. Tidak ada pola baku. Dan saya yang begitu sebenarnya tidak terlalu substansinya bagi saya, tapi yang penting substansinya itu di sini di isinya. Nah, ini yang maksudnya teman-teman, ini kan kegiatan. Ini kegiatan ini ya. Nah, Siti nanti dikunci terakhir di sini. Mana sebelum masuk di kegiatan 2. Ini kan kegiatan 1. Nah, di sini kegiatan 2 itu di sini ya. Iya. Ada garis lagi. Kaitan dengan agenda 3 di bawahnya. Format ya. Nah, kalau yang di sini teman-teman ini untuk format agenda 2 akuntabilitas. Ya. Tapi kalau kita sepakati ya teman-teman itu seragam, Pak bikin format baru lagi,
ada juga teman-teman punya itu ya, saya cuma sampaikan bikin kolom sendiri supaya pisahkan ya. Itu taruh saja misalnya di bawah setiap ini kan kegiatan ya. Ya, bawahnya itu nanti terakhir dijelaskan di sini ya. Sama saja, tapi tidak masuk di setiap tahapan sini. Ini kalau siapa punya Siti kan ada berapa nih? Siti punya ini di satu kegiatan punya berapa tahapan sampai dengan D ya. Jadi ada 4 tahapan. Kunci saja di sini ya. Untuk dia cantumkan kaitannya agenda 3. Ini bahasa ini ya. Misalnya memaparkan rancangan, mentor memberikan saran dan masukan. Ini sudah dipelaksanaan. Sedangkan Anda ini baru di rancangan. Seakan-akan ini sudah terlaksana. Makanya tidak usah terlalu pusing-pusing terlaksananya paparan. Ya. Rancangan ini selesai. Urus bisa tangkap. Soal nanti di sini hasilnya. Oh ini ada saran dari mentor, ada dokumentasi, ada apa. Itu soal nanti di laporan. Ya. Itu sudah menjawabnya, sudah menjawabkan nanti di laporan aktualisasi. Ya. Kalau ini sederhana ini. Ya. Kalau misalnya mentor memberikan saran dan masukan, kalau ada masukan dan saran. Kalau tidak ada, akhirnya kita bekerja, ini harus ada ini. Kalau ini kan terlaksana paparan, soal nanti konteks diisi di dalamnya, terus bagaimana pelaksanaannya, terus bagaimana kejadiannya, itu soal nanti. Jangan sampai kita sudah kurung, kita punya pikiran di sini. Hanya mentor. Pada di sini bisa saja banyak aktivitas yang lahir hasilnya. Kan bukan cuma ini kan. Ini ada dokumentasi, foto kegiatan paparan, hasilnya. Ya. Begitu ya, untuk semua orang ini, bukan cuma untuk Satria. Siapa tadi yang bertanya? Siti ya, bukan untuk Siti saja ya. Nah, itu begitu ya pemahamannya Ibu apa nih? Siti Meisa. Ya, gimana Bu Siti sudah paham? Mohon maaf Bapak, terkeluar Ibu Siti Pak. Oh keluar, aduh. Kasian juga, tak keluar dia. Kayaknya jaringan, Pak. Iya, betul juga sih. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk jaringannya dikondisikan ya. Maaf, Pak, baru masuk lagi. Silakan Siti ya. Sudah ada Tadi Ibu terkeluar. Siti Melisa ya. Iya, Pak. Makasih, Ya, Pak. silakan dilanjutkan. Mohon Jadi izin sudah Pak Siti. Wahab, silakan melanjutkan skenario pembelajaran. Oke, Siti gimana Siti? Tadi saya belum dengar, tadi pas soalnya tak keluar pas Bapak menjelaskan. Oh, tak keluar. Maaf, Pak. Ya, Maaf. ya apa-apa. Jadi ini ya makasih ya. Jadi kalau ini ya, ini kaitannya, ini kan siapa? Siti punya kegiatan ini menyusun kegiatan rancangan. Ada 4 tahapan ya. 4 tahapan. Langsung ini kegiatan ini jalurnya kegiatan dibuatkan di sini sendiri kaitan dengan agenda 3 ya. Bisa dibuatkan lagi kolom ini. Kan bisa di aja, di copy ya, di insert ya. Nah, nanti di sini tinggal potong ya. Kadang-kala aduh Pak terhambur lagi ini. Ya, itu ada tekniknya ya. Nanti di sini ya. Jadi dikunci di setiap. Kemudian masuk di kegiatan 2 membuat materi itu masuk lagi buat lagi di sini sebelum masuk kegiatan ketiga ya. Itu setiap kegiatan. Oke. Nah, ini kan Ibu lagi kegiatan nih 3 ya. Masuk lagi ya. Ini ada beberapa saran ya. Iya, Pak. Ini maksudnya Bapak yang membagikan kuesioner kasih masuk di kegiatan ketiga. Ya, turun bawah ya. Ini kan sudah masuk evaluasi, post test tarik ke atas dia. Kan
Nanti tinggal dievaluasi, Ibu kumpul hasil-hasilnya, baru itu Ibu analisis, kan begitu. Kan itu kategori evaluasi. Kalau masih membagikan post-testnya bukan bagian dari, masih dalam pelaksanaan ya. Oke, Siti. Putus. Sudah Pak mengerti kalau itu. Berarti setiap kegiatan itu termasuk manajemen ASN atau smart ASN dan Ya, kasih masuk di tabelnya. iya. Toh? Iya, Nah, Pak. sudah dipaham. Alhamdulillah paham, Pak. Oke, tunggu saya mau lihat dulu ikannya ini jenis ikan Oh apa? iya, Pak. Saya mau Ikan lihat. itu fishbone Ah, juga ini mau saya ikan tanya, apa ini? Pak. Oh, ini ikan terbang ya. Dia mulutnya betul bahaya nih kalau kita ketemu di laut ini. Bisa lukanya. Gak apa-apa, yang penting isinya ya. Nah, gimana ini kan Pak. ini perjelas video edukasi maksudnya apa? Tidak ada atau kurang atau bagaimana? Harus ada. Sini poster bahaya pendarahan pada kehamilan trimester 3. Itu materi maksudnya apa? Kurang atau apa? Atau belum ada? Iya, belum ada di Ya ditambah. instansi. Taruh saja. Belum ada video edukasi. Ya. Jadi saya bilang perjelas. Maksudnya apa? Video edukasi itu apa? Baik, Pak. Yang lain kan jelas ini kurangnya. Itu kan belum optimal. Tapi maksud di sini apa ini? Video edukasi. Siapa? Oke. Tapi ikannya bagus ini. Ikannya bahaya nih kalau kita mandi di laut itu sudah dia punya mulut. Gak apa-apa ya. Nggak usah anu lah. Supaya kita ketawa aja di sini. Nggak apa-apa. Itu isinya saja. Ya. Siti ya. Siap, Pak. Pokoknya sampai mau batanya saya buka, saya dulu kepala ikan saya lihat. Nggak apa-apa. Oke, saya stop share ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Hanya saya mau buka, memang dia punya rancangan, saya mau lihat kepala ikan saja. Oke, Siti. Ada yang tanya lagi, silakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Nyaman. Lama banget. Ayo, nyaman. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kemarin saya sudah buka koreksinya Bapak. Saya buka ya, supaya sambil kita lihat. Nyaman, mana nyaman? Ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Yang mana nyaman? Di mana? Yang apa namanya? Peraturan Perlan nomor 10 tahun 2022, substansinya itu Pak, maksudnya substansinya saja yang dianu. Iya, ini kalau nyaman punya sudah penuh, ini pendahuluan dijelaskan satu-satu. Jangan terlalu panjang pendahuluan ya. Padahal yang diminta itu kan hanya penguji saja ya. Kan penguji itu ini kayak sini juga ada daftar gambar kurang ya. Iya Pak. Selip di dalamnya. Ini pendahuluan. Ini kan nyaman sampai menjelaskan keplan ya. Nggak usah ini ya. Cukup masukkan saja ya. Ini juga nomor 12 ini sudah diganti ya. Iya. Jadi cukup saja habis undang-undang Perlan nomor 10. Nah, itu di situ apa? Itu kan kaitan dengan penyelenggaraan pelatihan. Di dalamnya apa? Yang lain Keplan itu enggak usah lagi ya. Kan tidak menjelaskan ini di orang lain, cuma itu dua itu. Nah, supaya lebih berkurang halamannya. Tapi kalau mempertebal halamannya enggak apa-apa, dikasih masuk juga, apa-apa. Tetapi terlalu panjang pendahuluannya. Ya. Oke, ini sampai pelatihan jarak jauh, nggak usah lah. Kontesnya ini kan tidak terkait di dalam isi selanjutnya. Kan ada di halaman-halaman. Pendahuluan itu nanti akan menggambarkan isi
daripada rancangannya teman-teman yang di dalamnya. Ya. Sedangkan ini kan Perlan itu kan hanya sebagai mengantar bahwa kita ini ikut pelatihan ini disuruh buat rancangan itu ada dasarnya. Undang-undang saya mengikuti itu wajib ikuti misalnya latsar dan kewajiban di latsar di pelatihan itu apa, salah satunya itu kita mau apa, kita begitu saja ya. Nah, baru masuk ke substansi yang kita mau permasalahan kondisi saat ini dan kondisi diharapkan itu saja. Oke, saya izin baterai saya cek dulu. Oke, silakan. Kemudian Pak, yang dimanfaat aktualisasi di situ kan disuruh atur dari yang diurut urutannya Pak, ya urutannya yang mana dari yang Pemda dulu, baru perangkat daerah, unit kerjanya, baru itu masuk peserta dan masyarakat, diurut. Bukan langsung dari unit di tengah-tengahnya Pemda kan begitu. Padahal unit kerja kita itu malah seakan menjabarkan misi daripada Pemda dan dalam hal ini misi daripada Pak Bupati kan begitu ya. Jadi diurut ya dari Pemda dulu untuk teman-teman semua supaya seragam, kemudian masuk perangkat daerah, baru peserta, baru masyarakat ya. Oke, nyaman? Iya Pak. Terus apa lagi? Sambil saya mau lihat kepala ikan terus. Lebih banyak koreksinya di kerapian kayaknya Pak. Iya, dirapikan. Apa-apa, masih ada waktu kan? Ini Ya, kan Pak. ini hari apa nih? Hari Jumat. Nanti ini tanggal 5 itu, tanggal 3 kita pertemuan kan. Nah, saya begini aja. Bukan berarti teman-teman punya ini kan sudah ada rancangannya. Minta bantu teman-teman yang pintar merapikan itu. Kita bantulah sama teman-teman ya. Yang saya tidak harapkan jangan sampai minta bantu suruh buatkan. Tidak. Ini kan sudah selesai. Ya sudah. Ada kan biasa kita punya teman itu ahli bau, gampang. Cepat sekali dia merapikan dia punya itu laporan dia bikin format, urut. Bagus sekali. Saya juga biasa minta tolong orang kok. Ya. Tolong saja supaya lebih rapi dilihat ya. Yang penting bukan minta tolong suruh bikin ya. Baru dicek lagi, jangan-jangan dia bikin dia kasih ulang semua. Nah, itu lagi ya. Kalau minta tolong orang. Ya. Jadi dirapikan saja. Kalau cuma rapikan kan ya supaya orang baca juga enak. Saya biasa juga kalau saya lihat juga laporannya orang, kalau saya lihat tuh rasa bacanya juga tidak, saya sudah malas baca pasti. Baca apa lagi? Larinya sini, lari sana ya. Oke, nanti dia atur ya. Ini diurut ya. Ini kasih di atas. Ini makanya saya kasih panah ke atas. Baru Pemda, baru peserta, baru masyarakat. Oke. Ini luruskan ya. Ini ya, saya bilang lurus. Ini sudah keluar ini kan. Ini patokannya ini. Masa keluar ini, satunya keluar. Nggak apa-apa. Tinggal merapikan. Nggak usah malu lah. Bapak ini kasih dia juga malu. Nggak usah malu. Kita belajar itu perlu malu. Saya mau lihat kepala ikannya, lihat cepat. Mana dia? Tuk. Ini dia. Sama juga kepala ikan tadi ya. Ini ikan terbang ini namanya. Oke. Gitu ya, nyaman? Iya, Pak. Yang ditanya, saya stop share ya. Ya, terima kasih Bapak. Masih. Siapa tahu nanti Ririn saya punya Pak, tolong dilihat kepala ikannya Pak. Atau dia mau ditanya, silakan. Waktu kita ini kan Jumat. Saya sudah ini ya, memperbaiki misalnya kalau ada waktu ya, kan masih ada Sabtu, ada Minggu, kan gitu. Terus nanti hari Senin. Cuma ini Sabtu Minggu masih ada waktu ya. Artinya teman-teman luangkan waktu ini sekarang ini ya. Ya kalau sesudah rancangan selesai kan tinggal di lapangan ya.
Jadi kita fokus ya teman-teman ya, karena kita mau menghadap itu di seminar itu di tanggal 5 itu kita sudah siap, ya sudah siap. Gitu. Jadi kita fokus lah, walaupun apalagi di bulan puasa itu paling bagus itu kalau kerjanya itu di malam-malam sambil menunggu sahur. Saya itu kerjanya itu teman-teman punya itu karena memang baru bahannya saya terima di mana dan saya upload di LMS agak lambat, rata-rata itu jam 7, jam setengah 6 biasa pulang tarawih saya itu saya masih upload lagi. Makanya ada teman kemarin langsung kirim saja ke WA dalam bentuk PDF. Kalau saya masuk ke LMS Kolabjar untuk kita upload itu lama sekali baru bisa dia terupload ya. Seperti itu. Seperti Ririn punya sama Febrin ya. Saya bilang langsung kirim ke PDF supaya langsung tinggal saya salin, tinggal saya langsung coba pelajari ya. Itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enak itu kalau habis itu sambil menunggu sahur itu. Saya kemarin tadi malam itu sampai jam 2 selesai. Ya sudah sambil menunggu sahur, saya juga baca-baca yang lain kan gitu. Kalau biasa juga sambil baca-baca tertidur juga, tapi tidur setengah jam, tapi lumayan sudah tidur ya. Gitu. Saya itu memang suka begadang. Mohon izin Bapak. Ya, apa Tika? Ayo silakan. Bapak kasusnya sama tadi kayak Ibu Siti Melisa, pada tahapan kegiatan ini kan dilingkari Bapak, ada dilingkari merah. Ini dihilangkan atau bagaimana Bapak? Saya coba buka Tika. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Buat per hari ya. Yang mana ini? Yang pada tahapan kegiatan Bapak. Kayaknya mirip juga sama. Banyak ikan terbang nih. Banyak di Parigi banyak ikan terbang. Nah ini tentukan gagasannya ya. Sehingga ini kan ada beberapa ini. Buatkan cara ini ya. Ini belum tuntas. Tiba-tiba langsung di kegiatan. Kalau saya menguji saya tanya. Ini kan dari mana Anda bisa dapat gagasan seperti ini? Sedangkan di dalam ini ada beberapa gagasan. Kenapa Anda pilih itu? Dari mana? Caranya seperti apa? Kan begitu. Di sini, ini. Yang mana, Tika? Yang kegiatan nomor 2 Bapak. Ini, 2. Ya, ada tahapan kegiatan yang A, mencari bahan materi. Itu Bapak dilingkari. Iya, itu urutannya supaya jelas. Ini A, baru masuk ke B, baru masuk ke C. Karena di sini ada B. Ya. Itu kan membuat leaflet. Kan begitu. Jadi ini persiapan materi penulis dan alat peraga. Ya kan begitu. Kalau saya sarankan, ya karena ada di sini lagi, muncul lagi, di bawahnya lagi ada. Ya. Oke, ya, ini ada beberapa ya. Itu. Jadi ini urut. Dia masuk di persiapan materi dan alat peraga itu masuk sini. A, cari bahan materi ya. Kemudian B, membuat desain. C, saya cuma bagaimana ini hilang. Saya coba kasih hilang, ini berulang lagi ya. Ya, Tika kalau ini masih setuju, ya, saran saya kan begitu. Ini kan saya bilang berulang lagi melakukan konsultasi dengan mentor mengenai leaflet. Sudah dari awal itu sudah waktu buat itu sudah pasti ada konsultasi di dalam. Seharusnya konsultasi itu tarik ke atas kalau mau, gitu ya. Gimana Tika? Iya Pak. Terus paham ini. Jadi ini saya lingkar itu supaya menjelaskan. Ini A, ini ada B, ada C. Urut. Ini A, baru B, baru C. Ini sudah. Dia ada outputnya, ini outputnya ya. Nanti tinggal tambahkan nilai-nilai hasilnya. Ya.
Iya Pak. Sama ini kan tadi kayak yang saya lihat teman punya pada tabel apa namanya keterkaitan substansi kan mereka uraikan Bapak kayak kompeten itu ada penjelasan lagi di samping. Apakah Nah, harus jadi seperti itu? dalam kurung saja kalau misalnya berorientasi pelayanan itu kan di dalamnya, apakah di dalamnya itu kan ada unsur-unsur nilai-nilai indikatornya kan, dalam kurung saja. Kalau misalnya loyal, oh ini maksudnya istilahnya ada komitmen di dalamnya. Tidak usah terlalu diuraikan panjang. Nanti kan biasa itu penguji akan tanya harmonis itu di situ apa maksudnya unsur harmonisnya dengan kegiatan ini. Ya, kalau unsur harmonis itu maksudnya apa? Di dalamnya kan ada unsur-unsur nilai harmonisnya itu apa? Intinya apa? Harmonis itu kayak Nah, harmonis Bapak itu seperti apa namanya? Kita membangun dengan apa? Peduli satu sama lain, saling menghargai itu. dalam kurung sih itu harmonis itu, dalam kurung itu peduli. Nggak usah ditahu itu. Kan begitu, nggak usah lagi dijabarkan. Panjang. Nanti di laporan ini akan teman-teman jabarkan ini. Harmonis itu kaitan dengan ini. Itu kenapa? Itu nanti di laporan aktualisasi itu Anda akan menarasi, banyak narasi. Ya. Oke, Tika, Iya. paham. Bagus juga. Jadi lebih bagus supaya orang berorientasi pelayanan ini karena di sana unsurnya apa? Kalau intinya berorientasi pelayanan, konsultasi dengan itu kan ada di situ. Ya, Untuk kemudahan dari Bapak. oke. Apalagi Tika? Berarti dikasih masuk tabel MC namaranya Bapak ya? Bikinlah. Sudah. Masa kita di sini semua ada yang bikin, cuma Tika tidak mau bikin. Iya Pak, wah Pak, mengikuti yang naskah kemarin Bapak karena tidak ada itu saya lihat jadi tidak masuk Bapak. Bikin ya supaya orang alur pikir ya sistematika berpikirnya Tika orang sudah baca. Oh ternyata gagasan itu muncul di sini. Dia menggunakan ini ya dari beberapa gagasan ya. Kemudian dia menggunakan hal tersebut muncul gagasan itu bisa diukur efektifnya ya, efisiennya. Dia mudah dilaksanakan. Itu aja. Pak. Nanti kalau di teman-teman misalnya ini kan kita kelompok 3, oh ada di kelompok 2. Kenapa kamu punya pengampu itu dia pakai metode McNamara? Di kita tidak pakai, ya sudah itu kan punya kan beda, di sana Pak Barun, di sana Pak Mutar. Kalau saya kan Pak Wahab. Kan begitu. Jawab aja sederhana begitu. Oh iya, kamu kan Pak Barun, saya Pak Wahab. Ya gitu. Kalau kita dengan Pak Wahab begini kita pakai, kan begitu. Nggak usah dikomentari lagi macam-macam. Oh itu tidak ada McNamara, tidak ada hubungannya dengan Namara. Kalau itu berdebat kita, dalam artian kita, perdebatan masalah itu. Ini kan cuma konsep bagaimana kita kepada mengarah sistematika, terstruktur, dan terukur. Oke? Iya Pak. Ada kesulitan mau bikin ini, Tika? Sudah ada sebenarnya Bapak, cuma belum dimasukkan. Ya nanti dimasukkan ya. Ya Pak. Oke? Oke. Saya mau coret ini, maksudnya ini penggantinya terlaksananya Iya Pak. konsultasi. Sedang tidak usah konsultasi terlaksana dengan baik. Iya pasti dengan baik. Kalau tidak baik bagaimana? Iya, Saja terlaksananya konsultasi. Mentor selesai. Biasa juga. Padahal waktu dikonsultasi tidak terjadi perjalanan yang baik. Biasa dimarah-marah kan? Waktu konsultasi. Kan menghadapkan dengan kepala puskesmas. Baru mau ketemu sotako. Oh dia sibuk, belum marah-marah. Berarti belum baik kita punya konsultasi. Baru ditulis lagi, konsultasi terlaksana dengan baik. Walaupun dengan perjuangan ya. Iya Pak. Ya, apalagi kita kan paham, saya juga ini pernah jadi CPNS. Kita menghadapkan orang namanya baru, ketemu pimpinan juga itu kan takut ya, kita juga segan ya. Iya. Kita juga hormat, kan gitu ya. Nah, memang harus begitu etika kita. Oke, ada lagi Tika?
Ini ya jadwal diuraikan ya. Nah, ini sudah bagus. Ya, oke, tinggal dibikin. Ini melakukan konsultasi kapan? Iya, Sini ada tanggalnya. dalam tiap Tinggal minggu dibuat. Bapak, maaf Bapak, dalam tiap minggu itu berarti misalnya kan kita mulai ini yang minggu kedua itu dari tanggal 10. Berarti kolomnya itu dari tanggal 10 sampai yang hari Sabtunya itu, dari Senin sampai Sabtunya itu masuk dalam minggu kedua ini Bapak. Iya, terus saja begini. Kalau kesulitan ini taruh saja di sini tanggal semua. Ya. Kalau membagi minggu kedua, tapi kalau bisa dibagi ini di minggu kedua itu tanggal sekian ya. Kan biasanya itu kita mulai start, katakanlah itu tanggal 10 ya. Ini kan tanggal 5 teman-teman, hari Rabu kan. Nanti sebagai itu tanggal 5 habis seminar, sudah langsung perbaikan, kita sudah merancang kegiatan itu selesai seminar itu tanggal 6 misalnya. Atau tanggal 7, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 7 itu kan masih di minggu pertama ya, walaupun di ujungnya tanggal 7, kan begitu. Kalau ini misalnya ini minggu kedua dimulai karena pada waktu tanggalnya 2 April kan. Kalau misalnya ini masih masuk dimulai minggu kedua, tinggal terus tanggalnya. Posisi tanggal itu ada di minggu keberapa? Maksudnya ya, kan dilihat ya. Kan satu minggu dari Senin sampai Ahad, kan begitu. Iya. Nah, itu. Ada lagi, Tika? Untuk kalau misalnya Bapak dari Senin sampai Ahad, kalau misalnya dia itu tanggalnya kayak kita ambil kegiatannya karena ada tanggal merah kan Bapak, ada yang cuti-cuti bersama itu pas lebaran habis lebaran. Jadi kan dia kayak April. Tetap taruh tanggalnya itu, ditaruh tapi dikasih merah. Jadi dia lompat kegiatannya, urut itu tanggalnya, ya. Jadi diurut semua tanggalnya itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, kan misalnya. Nah, nanti di situ kena warna merah, libur, taruh merah. Ini begitu. Misalnya lebaran 2 hari itu kena merah, ya kan begitu. Taruh saja merah, kan begitu. Atau misalnya 3-4 hari merah. Nanti dibawa di keterangan di situ, di bawahnya itu ada keterangan. Kan itu merah itu tanggalnya kenapa ya? Ada kemarin di angkatan berapa dia punya ini warna-warni, ada kuning, ada merah, ada hijau sama yang pelangi. Jadi jelas kenapa dia merah, kenapa dia kuning, kenapa dia hijau. Orang membacanya kenapa? Bikin keterangan di bawah. Itu merah itu kenapa? Kuning itu kenapa? Hijau itu kenapa? Jadi saya waktu kemarin di angkatan berapa yang sudah selesai seminar itu poso ya. Jadi saya bilang ini warna-warni, pelangi-pelangi. Untung bukan apa ini, bukan rambu-rambu lalu lintas. Oh, ini kena merah, ini kena hijau, ada kena kuning. Gitu ya, jika nanti jelaskan ya. Ada apa-apa tulis tanggal 1 sampai tanggal berapa? Kita mulai April misalnya tanggal 6 sampai mana kan? Misalnya. Sampai ke sana dilihat, oh di sini kena merah, kena merah. Oke. Ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Untuk sementara belum ada Pak, itu dulu Pak. Stop ya, stop. Ya Pak. Waktu kita ini kalau di saya masih 18 menit. Kan kita sampai dengan setengah 10. Tadi memang dari tadi rasanya tapi sudah lihat tapi sudah dimatikan. Oke. Ada lagi? Ini sudah bagus ini ya, teman-teman tinggal perbaiki apa semua ya. Kalau kesulitan untuk menyusun laporannya supaya dia rapi, ya saya juga tidak bilang oh Bapak ini pandai, saya juga bisa. Maksudnya lebih cepat. Kalau ada teman yang pintar, minta tolonglah. Bukan berarti saya juga pandai bahwa teman-teman tidak bisa mau atur juga boleh. Sambil dia atur, teman-teman persiapkan bahan PPT. Ya, bahan tayang itu kan di awal itu di pertama itu ya
itu identitas, itulah apa semua. Nah, kalau saya lihat tuh di laporannya itu hanya Vivid yang ada fotonya itu, di rancangannya saya lihat. Nah, kalau mau disepakati ya, kalau di sampul pertama itu ada fotonya. Oh, iya. Oh bagus juga. Oh ini namanya Vivid, ada foto juga. Sepakati ya. Jadi itu di lembar pertama, kedua itu pendahuluan, kemudian yang lembar ketiga itu tujuan dan manfaat ya, kalau bisa dijadikan satu. Lembar berikutnya itu masuk ke identifikasi isu ya, itu isu sampai dengan alat terakhir masuk ke jadwal rencana kegiatan. Kalau bagus itu rencana kegiatan supaya simpel anunya, eh, slide yang dipakai ya, ambil satu kegiatan, rencana kegiatan, taruh tanggalnya. Ini kegiatan satu, baru masuk ke kegiatan dua, kegiatan tiga, kegiatan. Tapi ada juga teman-teman silakan, itu tinggal metode yang penting bisa menyampaikan kepada di seminar, orang sudah paham, ada cuma copy saja jadwalnya langsung ditempel di slide-nya, silakan ya. Tapi juga dari sisi penampilan juga kita kan lihat gitu ya, tapi tidak ada apa-apa, yang penting substansinya bisa menjelaskan ya. Komunikasinya jalan itu ya. Itu bantai maksud saya ini kan, kalau saya juga pengalaman ini waktu memperbaiki laporan itu hampir ya 1-2 hari saya memperbaiki itu, karena saya perbaiki begini hambur lagi ke bawah, apalagi kalau ada tabel kan begitu. Ini kalau bisa ya itu tadi, untuk teman yang bisa paling lancar kan begitu, sambil juga persiapkan bantai. Saya cuma saran saja, tidak berarti bilang teman-teman Bapak ini saya bisa Pak, ya, lebih bagus kalau memang dibikin sendiri bagus. Dia hanya memanfaatkan waktu ini, tanggal hari Jumat, besok kita ketemu hari Senin tanggal 3 ya. Nanti tanggal 3 sudah, oke, nanti akan disampaikan Pak Aco atau dari evaluator. Nanti rancangannya atau dengan bantahan saya dikirim 1 hari kan biasa sebelum pelaksanaan seminar, karena mau dikirim ke penguji. Oke, penguji juga mau baca. Kalau saya tidak perlu, saya sudah tahu. Ibaratnya dari awal saya sudah ikuti, saya sudah tahu isi perutnya ini rancangan. Ya. Nah, terjadi kalau saya lihat, oh ini waktu saya kasih saran, oh dia masih tetap itu. Oke, ada lagi? Nilu, bagaimana Nilu? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas koreksi-koreksinya, Pak. Oh, iya. Nanti tinggal diperbaiki. Pertanyaannya juga sudah diwakili sama teman-teman yang lain. Tapi jangan marah kalau saya koreksi ya. Tidak, Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada ya, kita diskusi aja, santai aja ya. Harinatul gimana Harinatul? Ini di mana Harinatul? Latarnya, oh ini ada gelap ya. Di kantor, Pak. Tadi hilang jaringannya. Ririn sudah bayar laptopnya. Sudah, Pak. Ya nanti persiapkan nanti pas mau seminar nanti ya. Kalau memang waktu seminar itu betul-betul persiapan ya, itu laptop itu kalau memang ya bisa pinjam teman punya ya toh pada waktu mau seminar supaya kita siap, jangan sampai hang lagi ya laptopnya karena terlalu padat atau terlalu capek juga biasa laptop itu. Saya biasa selalu kalau laptop saya mungkin selalu di restart. Maaf Pak, speaker saya tidak jelas berbicara. Oke.
Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak, Pak. jelas. Pak. Oke. Nanti kita ketemu di tanggal 3 ya. Jam 7.30 sampai jam 9. Jadi mungkin kita nanti diatur sama si evaluator. Udah saya mungkin lagi masih berapa menit ini ya? Febri, ya. Febri mana Febri? Ya, Pak. Kalau untuk teman-teman itu di pendahuluan selalu harus tampilkan data kaitan dengan kondisinya ya. Tampilkan data. Harus ada data pasti di masuk saran lagi itu. Ini datanya mana? Orangnya data ya. Apa-apa juga. Nah, kan nanti kita sudah antisipasi ya, kita sudah berbuat bahwa unsur-unsur di mana rancangan itu kita sudah penuhi. Kalaupun nanti ada pertanyaan di waktu di seminar, tidak apa-apa. Ditanya atau dasaran masukannya, terima. Kan begitu. Kan itu hanya memperbaiki dalam artian agar rancangannya teman-teman itu sudah semakin bagus, semakin jelas, sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak ada meminimalkan hambatan ya. Dan bisa dipahami. Selesai itu kan gunanya itu. Seminar itu paling hanya teman-teman ada saran dari penguji atau juga menguji dari penguji melihat ini orang dia buat sendiri itu rancangan atau dia pahami atau tidak apa yang dia buat. Kadang-kala ada yang buat rancangannya dia tidak pahami apa yang dia tulis, yang dibuat. Nah, itu baru itu dia bilang kamu ketahuan dibuat orang. Kan begitu. Pasti sudah pikiran kita di baik saya sendiri atau penguji pasti kan oh ini kamu ketahuan dibuat orang dia tidak paham. Nah, karena itu tolong dipahami teman-teman atau mungkin dia waktu paham waktu di seminar dia gugut ya gugut. Jadi oleh karena itu sebelum masuk seminar sudah buat bantayang ya jadi latihan memang ambil di kaca ya kan begitu atau misalnya ada suaminya dia bilang Pak dengar dulu saya kasih mau bapak parah ini seminar ini ya langsung ya, anggap itu ya, suaminya itu atau orang tuanya itu penguji kan gitu supaya tidak gugup kan itu jadi latihan tapi kalau saya yakin dulu jago-jago semua ASN berakhlak. Tapi Pak mau bertanya. Ririn, silakan. Nanti kalau dipancing-pancing baru bertanya, silakan. Kenapa Ririn? Ini kan tadi di pendahuluan Bapak bilang sertakan data. Kalau saya datanya kan cuman mengenai timbulan sampah. Saya masukkan saja berapa berat timbulan sampah dari awal saya kerja di situ, yang limbah farmasi berapa beratnya, yang limbah medis berapa beratnya, itu sudah bisa mewakili, Pak? Bisa, yang penting itu terkait dengan isu atau masalah. Kan? Bisa juga tidak fokus karena isu dan masalah, bisa saja terjadi misalnya penumpukan misalnya kaitan dengan sampah itu akibatnya apa? Ambil data akibatnya itu diambil, kan begitu. Tapi minimal sudah merujuk bahwa ini yang saya angkat ini fakta dong, ada dia punya data, kan gitu. Nah, data itu tidak selalu fokus kaitan harus memang bunyinya sama dengan bunyi kalimat isu. Nah, tapi dia mau support data itu mengakui bahwa ini fakta, ya, ini faktanya, ini datanya, gitu aja. Kalau kaitan dengan saya mau mengatakan itu bahwa dia sudah tersedia beberapa tumpukan apa sampah apa semua ada dari luas sekian atau di mana itu ada terdiri beberapa sampah sudah disiapkan kan begitu. Silakan nanti Ririn yang terjemahkan datanya itu ya. Iya, Pak. Izin Pak. Febrin silakan. Izin Pak, kalau datanya berupa dokumentasi
Tidak apa-apa. Dokumentasi maksudnya di pendahuluan itu silakan dokumentasi masukkan di lampiran. Tapi di pendahuluan itu dinarasikan datanya, ya. Jangan taruh foto di pendahuluan. Tidak usah taruh tabel. Nggak usah. Nanti berapa total tabel itu tinggal dilihat. Di kata-kata itu tabel dibunyikan, dia pindahkan ke pendahuluan. Nanti itu apa ya, dokumen Bapak atau tabel itu nanti dijadikan lampiran, kan begitu. Merujuk ke lampiran, kan begitu, ya. Atau masuk di data OPD itu, data perangkat daerah, kan. Karena itu bisa masuk di ruang situ dia punya, teman-teman. Oke, Pak Febri. Tapi yang di pendahuluan itu cuma saja ada, lihat teman-teman punya itu menurut WHO dengan cakupan sekian, setelah mendapat survei di tempat kerjanya, ini cakupannya begini, kan begitu. Itu sudah data. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ini waktu kita lagi 6 menit ya. Nanti kita pindah ke break room. Ini Ibu Ita berpresiden. Wah, iya. Ya, Ya, terima kasih Bapak sudah kantor memberikan. ini. Iya Pak, di kantor. Oh, di kantor. Cuma ya. Iya Pak. Terima Jadi, kasih untuk cocok. waktunya. Nanti kita menunggu langsung Iya. kita ke break room ya. Iya, siap Pak. Siap Pak. Nanti tunggu aja. Nanti kita sambil menunggu saja ini teman-teman. Sambil Oke, boleh Pak. ya baik teman-teman, kita sambil menunggu ke break room ini kurang berapa lagi menit ya. Teman-teman saya mohon maaf ya. Jika ada salah, khususnya kalau ada koreksi-koreksi ini teman-teman, tidak ada niat saya ya tadi, artinya cuma membantu teman-teman, mudah-mudahan itu bisa diterima. Kalaupun salah saya mohon maaf, nanti saya maaf ya, tidak paham atau apa yang dimaksud oleh teman-teman, tapi saya berupaya membaca pikirannya teman-teman dari tulisan yang dibuat ya, dari apa itu intinya ya, saya membantu seperti itu. Baik teman-teman, saya maaf, jadi saya kembalikan ke Pak Haris sebelumnya ya, bidang peran saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi. Silakan Pak Cok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APTMN sudah mau. Oke, berarti saya mau nunggu ke room kan, saya berterima laporan. Oke, siap. Ya, menunggu aja, saya standby ya. Khusus kelompok 3 saja ya, Pak. Oke, silakan Cok, silakan. Oke. Baik, untuk kelompok 3 silakan untuk melapor. Mungkin Pak bagian partil mungkin. Tidak, Cok. Mungkin nanti kan ada kelompok lain. Nanti saya menunggu saja. Oh, ya siap salah. Nanti kan bilang, nanti dibilang Pak Pak Haji Barung, oh ini Pak Wakorit Solari. Nah, tidak. Saya menunggu saja ke break room aja. Iya, betul. Siap. Oke, berarti menunggu saja kalau begitu. Oke, siap. Kita standby. Siap, Pak. Sesuai arahan. Oke, mungkin saya alihkan ke ini, ke main season saja mungkin. Untuk kelompok 3 bersama Bapak. Jadi baik Bapak. Oke, Pak. Oke, siap. Kelompok ke main seasonnya, Pak. Oke.